Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinaya Aziz Wibowo dari kelas 11 IPS 4, absen 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Sebelum kita membahas tentang kenakalan remaja, alangkah baiknya kita mengenal tentang permasalahan sosial terlebih dahulu. Kriteria permasalahan sosial menurut Robert K. Merton dan Robert A. Nisbet terdapat beberapa kriteria. Namun, kali ini saya hanya membahas tentang kriteria utama saja, yaitu terdiri dari kriteria subjektif dan kriteria objektif. Kriteria subjektif merupakan pandangan atau penilaian orang terhadap suatu permasalahan sosial, namun dari sudut pandang dan kebudayaan yang berbeda. Sedangkan kriteria objektif merupakan permasalahan sosial yang dinilai dan dipandang orang dengan satu sudut pandang saja. Selain kriteria, juga terdapat faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial, seperti pendapat Sujono Sukamto, yaitu terdiri dari beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Contohnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua adalah faktor biologis, yaitu contohnya wabah penyakit menular seperti pandemi COVID-19 saat ini. Yang ketiga, ada faktor psikologi. Contohnya adalah bunuh diri. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan. Contohnya yang akan kita bahas ini nanti, yaitu kenakalan remaja. Kemudian kita akan memasuki pembahasan utama kita, yaitu tentang kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku, dan pelakunya masih pada usia remaja. Jenis kenakalan remaja ada dua, yaitu kenakalan remaja tanpa melibatkan orang lain dan kenakalan remaja melibatkan orang lain. Contoh kenakalan remaja tanpa melibatkan orang lain adalah melihat video dewasa dan lain sebagainya yang tidak melibatkan orang lain. Sedangkan kenakalan remaja yang melibatkan orang lain adalah berkelahi dan tawuran, serta masih banyak lagi. Kemudian, kenakalan remaja juga terjadi melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain dan lingkungan sekitar. Contoh faktor internal adalah krisis identitas, emosional yang tidak teratur, adanya hasrat untuk mencoba hal yang baru tanpa mengetahui hal tersebut benar atau salah. Kemudian merasa dirinya benar dan bebas untuk melakukan apa yang diinginkan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang didorong oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Contoh faktor eksternal adalah adanya dorongan dari pergaulan yang tidak sehat, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan juga merasa dikucilkan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Berikut ini contoh kenakalan remaja yang sering terjadi di sekitar kita. Sangat miris, bukan?
Kenakalan remaja akan membawa dampak yang buruk baik bagi sang pelaku maupun bagi korban, yaitu sang pelaku akan merasa ingin terus-menerus melakukan hal tersebut, dan bahkan sang pelaku dapat terjerat oleh hukum pidana. Dan sang korban akan mengalami yang namanya trauma psikis dan bahkan dapat mendapatkan luka fisik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi kenakalan remaja, yaitu dengan menyaring diri dari berbagai macam jenis pergaulan, meningkatkan iman dan takwa, memberikan wadah bagi remaja untuk menyalurkan bakatnya, memberikan pembinaan atau pengarahan mengenai bahayanya kenakalan remaja, serta merangkul remaja ke dalam kegiatan yang positif. Itulah tadi penjelasan saya mengenai kenakalan remaja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan materi yang saya sampaikan, dan saya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.